Sebagaimana kita ketahui bahwa tema daripada reuni 212 tahun 2025 ini adalah dengan revolusi akhlak, ayo kita selamatkan NKRI dari penjahat. Assalamualaikum untuk semua, ini ceramah full Habib Rizik dengan tema 212 yang digelar kemarin ini, dengan tema revolusi akhlak. Artinya, umat Islam harus berakhlak baik. Jujur kami sangat bingung dengan tema ini. Bagaimana bisa merevolusi akhlak sementara orang yang dianggap sebagai pemimpin umat tidak berakhlak yang baik? Coba kalian saksikan sendiri. Tema daripada reuni 212 tahun 2025 ini adalah dengan revolusi akhlak, ayo kita selamatkan NKRI dari penjahat. Dan kita terus berjuang untuk memerdekakan Palestina dari penjajah. Semoga tema ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ke depan kita bisa mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, revolusi akhlak. Sahabat muslim, bagi kalian yang sudah mengikuti semua jalan cerita, komentar kami di pada setiap videonya pasti tidak akan bingung. Sekalipun kami tidak menyertakan semua rekam jejak perilaku akhlak para habaib, mulai dari imam besar Habib Rizik sampai habaib yang lain, perilaku dan akhlak mereka sangat terlihat jelas buruk dan menjadi komentar para kreator YouTube di sana-sini. Nah, jika dikaitkan dengan tema yang bahas Habib Rizik ini, sungguh berantakan jadinya. Kenapa kita harus melakukan revolusi akhlak? Karena di negeri kita sedang terjadi darurat akhlak. Saudara, dari mana kita bisa tahu terjadi darurat akhlak? Lihat, saudara, maraknya aneka ragam kemunkaran kemaksiatan di negeri kita, maraknya para penjahat yang menggarong kekayaan negeri kita, maraknya korupsi, banyaknya mafia, merajalelanya oligarki busuk. Semua itu saudara menjadi bukti betapa sedang terjadi darurat akhlak di negara kita. Kenapa orang tidak punya malu melakukan korupsi, saudara? Karena nggak punya akhlak. Kenapa mereka tidak punya malu merampas tanah rakyat? Karena nggak punya akhlak. Kenapa para mafia mengganggu saudara kita punya negeri? Karena tidak punya akhlak. Kenapa oligarki busuk terus merongrong kita semua? Karena tidak punya akhlak. Jangankan kita rakyat biasa, saudara, para koruptor, para mafia, para oligarki di kita punya negeri, presiden dia berani ancam kok. Presiden dia berani ancam. Presiden dia mau lawan, saudara. Kalau presiden aja diancam, apalagi kita semua, saudara. Maka itu sudah berulang kali saya ingatkan, saudara, yang kita lawan ini bukan sembarang kelompok. Yang kita lawan ini bukan tembok yang tidak bergerak. Yang kita lawan ini bukan tiang yang tidak bisa bicara. Yang kita lawan ini ada kelompok mafia, kelompok oligarki busuk, kelompok koruptor, kelompok penjahat yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahkan berapa banyak kekuatan militer dan polisi yang mereka sogok, saudara. Maka itu saya mau tanya, lawan kita berat tidak? Berat tidak? Apa boleh kita hadapi sendiri-sendiri? Apa boleh ormas berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh Habib berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh kiai berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh umat Islam berjuang sendiri? Maka itu saya tanya semuanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki busuk. Takbir, sallu ala nabi. Nah, bagaimana? Kalian pasti bingung kan? Bagaimana para koruptor mau melawan pemerintah? Sedang aksi mereka saja diam-diam untuk mencuri uang rakyat Indonesia. Apalagi koruptor sampai mengancam presiden. Hal itu tidak masuk akal. Tapi kalau ulama yang suka memaki presiden, sudah kalian saksikan sendiri tadi. Saudara,
Sudah lama di kita punya negeri dari semenjak saya kecil. Ada pantun tentang budi, saudara. Tegaknya rumah karena sendi, hilangnya sendi rumah binasa. Tegaknya negara karena budi, hilangnya budi negara binasa, saudara. Budi pekerti moral yang kalau dalam bahasa syariatnya adalah akhlak. Jadi saudara, bagaimana negeri kita mau maju? Di mana-mana para pejabat saudara teriak, ayo kita menuju badah thayyibah. Di mana-mana kalau sambutan teriak badah thayyibah. Dari mana datang badah thayyibah kalau akhlak tidak ditegakkan? Bagaimana mau jadi badah thayyibah kalau syariat tidak dijalankan? Bagaimana mau jadi badah thayyibah kalau kita tidak tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya? Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap tegakkan hukum Allah? Siap tingkatkan iman dan takwa? Takbir! Sallu ala Nabi. Dalam kesempatan ini satu ayat saja saya ingin sampaikan saudara untuk mengingatkan diri saya juga semua yang ada di sini sebelum kita akhiri. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, ya ikhwan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa balagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, dalam ayat ini sudah dengan tegas dan jelas Allah menyampaikan janjinya, ancamannya untuk kita semua, saudara. Di mana Allah menyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, saudara, dimanapun itu negeri, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa Allah punya janji, saudara? Fatahna alaihim barakat, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan. Bukan satu dua keberkahan, aneka ragam keberkahan. Minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit bukan hujan saja, saudara. Ada cahaya matahari, ada ozon, ada oksigen, ada udara, ada lingkungan alam, saudara, yang mendukung kehidupan manusia. Begitu juga keberkahan yang Allah turunkan, saudara, dari bumi. Saudara, ada hasil pertanian, hasil perkebunan, pertambangan, perminyakan, saudara. Subhanallah, ini Allah punya janji. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk-penduduk negeri-negeri itu, saudara, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah janji la fatahna alaihim, niscaya pasti kami akan buka untuk penduduk negeri tersebut, saudara, barakat, aneka ragam keberkahan. Ini janji siapa? Jawab yang kompak, janji siapa? Janji siapa? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar dengan janjinya? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Takbir! Allah yang maha menepati janji, yang menjanjikan, saudara, kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, pasti Allah berkahi. Berkah alamnya, berkah daratnya, berkah lautnya, berkah gunungnya, berkah hutannya, berkah keamanannya, berkah ekonominya, berkah masyarakatnya, berkah pendidikannya, berkah politiknya, berkah segala-galanya, saudara. Syarat beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu bagaimana itu beriman dan bertakwa kepada Allah? Tadi dengan sangat singkat, padat, ringkas, jelas sudah disampaikan oleh orang tua kita, Syekhuna Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Bagaimana iman takwa kepada Allah? Udhulu fis silmi kafah, masuklah kamu sekalian kepada dalam Islam secara utuh, sempurna, jangan setengah-setengah.
Subhanallah. Pesan beliau tadi singkat, padat, ringkas, jelas, tapi sangat dalam ya ikhwan. Nama itu ahibail kiram. Allah sudah janji begitu. Kalau kita beriman bertakwa, Allah berkahi. Berkaya dengan janji Allah. Sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu. Akan tetapi ternyata penduduk-penduduk negeri-negeri saudara banyak yang mendustakan Allah. Mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah. Saudara, mereka tolak Allah punya hukum. Nah, sampai di sini kalian pasti tahu siapa yang mendustakan Allah, yang membuat khurafat sana-sini, yang memperindah makam saja sini, yang menipu harta umat Islam dengan nama Allah dan Nabi, yang membohongi perempuan dengan janji-janji, dan masih banyak lagi yang sudah kalian ketahui. Semua itu orang yang dianggap alim ulama dan bisa dikatakan sebagai pemimpin umat Islam. Jadi bagaimana mau berkah sebuah negara kalau akhlak cucu nabinya saja berantakan seperti yang sudah kami ceritakan? Kalau sudah begitu, apa Allah nyatakan saudara, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya pasti akan kami seksa mereka akibat apa yang mereka lakukan. Jadi simple ayat ini saudara. Kalau kita beriman bertakwa, Allah buka pintu keberkahan. Sebaliknya, kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah, siap-siap Allah akan kirim azab dan siksa saudara. Nah karena itu yuk, saya mau ajak semua saudara. Saya mau ajak semua. Kalau Indonesia mau berkah, mau jauh dari musibah, mau jauh dari bencana, mau jauh dari bala, mau jauh dari segala kesulitan, ayo mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ulamanya wajib beriman bertakwa kepada Allah. Jangan jadi ulama pengkhianat agama. Jangan jadi ulama penjual agama. Jangan jadi ulama yang menyesatkan umat saudara. Begitu juga umara para pemimpin, baik kepala negara maupun kepala daerah, para menteri dan pejabat yang mana saja, wajib untuk bertakwa kepada Allah. Jangan jadi pemimpin yang pendusta. Dengan adanya rambut, jangan jadi pemimpin yang kalau bicara bohong. dengan adanya rambut, yang kalau janji ingkar. dengan adanya rambut, yang kalau dikasih amanat khianat. dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri, benar-benar berantakan tema revolusi akhlak. Mereka saja tidak amanah dengan apa yang mereka katakan. Sementara mereka ingin menghidupkan lagi organisasi Front Pembela Islam dengan jutaan umat. Tapi umat sudah tidak ada lagi yang percaya. Makanya Jemaat Reuni Akbar 212 ini bisa dihitung pakai kepala. Dengan adanya rambut, Jadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu juga kita semua sebagai rakyat, sebagai umat, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, ayo kita beriman bertakwa kepada Allah. Insya Allah Indonesia akan menjadi baldah thayyibah. Keberkahan Allah akan limpahkan kepada kita semua kalau kita semua beriman bertakwa kepada Allah. Saya mau tanya sekali lagi, semua siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap beriman bertakwa kepada Allah? Siap dirikan sholat, siap bayarkan zakat, siap puasa Ramadan, siap jalankan kewajiban, siap tinggalkan segala kemaksiatan. Takbir, sallu ala nabi. Namun begitu para ulama yang menjadi pemimpin umat, yuk kita berikan contoh di tengah-tengah umat. Yuk kita bimbing umat. Kesian saudara, umat di mana-mana banyak yang tertindas, umat di mana-mana banyak yang terzolimi saudara. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Dr. Marwan Batubara, perjuangan di PIK 2, saya ikut turun ke sana saudara, ikut ketemu dengan warga-warga yang susah. Kesian saudara, tanahnya yang dirampas, tanahnya yang seenaknya diambil begitu saja. Berapa banyak rakyat kadang-kadang sudah punya sertifikat, masih bisa diakui oleh orang saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa di kita punya negeri? Nama kita sebelum saya akhiri saudara, kita sambut baik apa-apa yang sudah diteriakkan oleh Bapak Presiden kita. Tapi kita menginginkan Bapak Presiden kita tidak hanya sekedar bicara, tapi betul-betul serius untuk melakukannya.
Bapak Presiden kita sudah teriak di mana-mana. Beliau sudah mendeklarasikan perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki busuk. Saudara, ya, kalau beliau serius, kita akan lebih serius. Betul? Betul. Bahkan kalau presiden tidak serius pun, kita tetap serius. Kita akan perang lawan mafia, kita akan perang lawan koruptor, kita akan perang lawan oligarki. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Nama itu Bapak Presiden yang sama kita cintai dan kita hormati. Ayo, ayo. Bapak jangan ragu-ragu. Bapak sudah mendeklarasikan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki. Kami, para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis, para pimpinan ormas-ormas Islam siap berada di garis paling depan untuk melawan para mafia, para koruptor, dan melawan para oligarki. Betul? Betul. Tapi kita minta presiden harus serius. Presiden tidak boleh omong-omong saja. Presiden betul-betul melaksanakan apa yang sudah dideklarasikan. Betul? Saya mau tanya, kalau presiden serius, saudara dukung tidak? Bela tidak? Siap berjuang bersama presiden? Siap bela presiden? Kalau ada mafia-mafia, oligarki, begitu juga koruptor yang coba ngancem presiden, siap ganyang mereka, siap lawan mereka, siap seret mereka di jalanan. Takbir. Sallu ala nabi.